Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. Hadratan muhkaramin wa mukarramin, Bapak Ibu jamaah kajian rutin harian selama bulan Ramadan Masjid Darussalam rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Atas nikmat tersebut bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada usaha kita, surga dan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pernah belajar membaca, tidak pernah belajar menulis. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ittiba, mengikuti jejak langkah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 ya, dari bulan Ramadan. Alhamdulillah tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Al-waktu yamurru marra sahab. Jalan waktu ini seperti sahab, seperti awan jika yang berjalan dengan cepat, tiba-tiba sudah hampir selesai bulan Ramadan saja. Dulu kita mengharapkan sekali untuk kita bisa tanggal 1 menjumpai Ramadan. Ternyata setelah kita jalani, Ramadan sudah sampai hari yang ke-23. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ibnu Jauzi rahmatullah alaih mengatakan, tidak mungkin seseorang itu ingin dirinya lebih buruk daripada kuda balap ataupun burung dara yang untuk perlombaan. Jamaah ini bahasa kiasan yang digunakan oleh Ibnu Jauzi. Mengapa beliau mentafsirkan, mengkiaskan, jangan sampai umat Islam ini kalah dengan seekor kuda balap ataupun seekor burung dara yang untuk balapan. Sudah di Jono, tiap sore seperti ini. Tiap sore itu ada angkatan udara, maksudnya balapan dorong. Angkatan udara itu balapan dorong. Mungkin
cita-cita mereka tinggi ya. Setinggi burung dara yang terbang. Burung dara itu terbangnya cita-cita mereka tinggi. Cuma ternyata setelah diteliti, mengapa burung dara dan juga kuda balat itu dikiaskan? Dilihat bahwa kedua hewan ini ketika sudah dilepaskan dari garis startnya dan melihat garis finish, maka keduanya akan fokus cepat melihat garis finish, melihat pasangannya di sana, itu sudah tidak mengingat lagi, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, pokoknya fokus melihat ke garis finish, cepat-cepatan ingin menjadi yang terbaik. Nah, subhanallah, ini kita juga diibaratkan, mengibaratkan garis finishnya sekarang kita sudah masuk ke hari ke-23, maka sebentar lagi kita akan melihat, dan sudah terlihat nih garis finishnya. Garis finishnya sudah jelas, sudah diputuskan oleh PP. Kita hari raya tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Jumat. Jadi kita sudah melihat seminggu lagi ya, Jumat depan sudah hari raya. Masya Allah, luar biasa jemaah. Berarti kita sudah tidak tengok kanan kiri ini, sudah fokus melihat ke garis finish hari raya. Fokus apa ya Bapak Ibu? Siapkan untuk hari raya membeli pacitan sebanyak-banyaknya. Ternyata tidak itu Bapak Ibu semuanya. Fokus untuk semakin meningkatkan amal ibadah. Seperti diterima merebut maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus menggapai rahmat, merebut maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pacitan, baju baru dan lain sebagainya itu sampingan-sampingan jamaah Allah. Yang pokoknya melihat garis finish mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Itulah pokoknya. Kalau yang lainnya ini bunga-bunga saja. Tapi maaf jamaah Allah, kadang saking sibuknya mempersiapkan untuk hari raya Idul Fitri, keperluan malah yang pokok sedikit banyak tertinggalkan. Yang mestinya lebih semangat untuk hadir ke masjid, untuk memakmurkan masjid, lah ini semangat merapikan yang di luar masjid. Maka tengah pasar seperti itu, semakin tambah ramai. Masjidnya mulai softnya kemajuan, ada kemajuan. Ada kemajuan ini, cobaannya berkurang. Nah ini sehingga di sosial media sering gini kan, mohon dicari orang hilang, jamaah yang hilang, jamaah yang biasa hadir sholat jamaah di masjid, ini kok tidak kelihatan. Oh ternyata sudah sibuk di pasar. Mohon dikembalikan lagi untuk kembali lagi ke masjid. Bukan tidak boleh Bapak Ibu, boleh-boleh saja, tetapi tidak mengurangi semangat kita menjadi yang terbaik, melihat garis finish di penghujung bulan suci Ramadan ini. Baik, jamaah rahimakumullah, seperti materi yang sudah dibuatkan oleh panitia, merebut rahmat, mengambil maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dua karunia yang sangat besar dari Allah. Tadi kita kutip dari surat Al-A'raf ayat 156 di penghujung ayat, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat kami, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut
adalah meliputi segala sesuatu. Di ayat yang lain disebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dekat bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan di dunia. Allah berikan kepada semua makhluknya, bahkan kepada setiap insan. Sebenarnya dalam sebuah hadis, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til akhirata illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara dunia. Ini kasih sayang Allah untuk perkara rezeki yang wujudnya dunia diberikan kepada siapa saja, kepada orang yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang Islam ataupun di luar Islam diberikan semuanya, tidak Allah pilih-pilih. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tetapi ada pengecualian Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara iman, rahmat Allah ini yang wujudnya iman, hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja, yakni orang-orang Islam, orang-orang yang memiliki iman, mukminin, muslimin. Jadi alhamdulillah jemaah semuanya, kita tidak berjuang susah-susah. Jauh perjuangan kita jika dibandingkan dengan para sahabat. Kita terlahir di lingkungan Islam, di negara yang Islam, dari keluarga orang Islam. Maka kita mendapatkan karunia rahmat Allah wujudnya Islam ini dengan cuma-cuma, gratis. Karena perjuangan kakek moyang kita dahulu memeluk Islam, sehingga hari ini kita mengikuti Islam. Jazakumullah, inilah kenikmatan rahmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu mengatakan, inna min ni'matid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini semuanya kalah alun. Yang nomor satu, yakfikal islamu ni'matan. Cukuplah bagimu bahwa Islam sebagai nikmat yang paling tinggi. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Mengatakan semua nikmat yang berlaku. Nikmat harta benda masih kalah. Nikmat kesehatan masih di bawah nikmatnya hidayah. Inilah nikmat yang perlu kita syukuri, perlu kita setiap hari kita ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Islam, nikmat iman, menceritakan kepada saudara muslim kita yang lain. Dengan seperti itu kita akan merasakan betul manisnya iman, manisnya Islam. Sesuatu itu kalau tidak diiklankan, tidak diceritakan, ya tidak berpromosi, kurang peminat. Tapi kalau kita sering menceritakan, mempromosikan, insya Allah nikmat tersebut akan terus tetap di dalam diri kita, dan orang lain dapat merasakan, ternyata nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada seluruh makhluk ya. Tetapi nanti ketika di akhirat, rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang
tilawat basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, pengasih dan penyayang. Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi Allah wujudkan di kenikmatan di dunia ini yang semuanya Allah berikan dengan cuma-cuma. Diberikan udara cuma-cuma, diberikan air dengan cuma-cuma, untuk disyukur. Tapi nanti rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimnya Allah ini Allah khususkan. Allah ada yang menerjemahkan rahim ini dengan nikmat yang kecil di akhirat. Nikmat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki iman saja. Yang berhak masuk surga adalah yang memiliki tiket La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya Allah tidak terbilang, kasihnya Allah tidak pilih kasih. Subhanallah. Kemudian tadi di surat Al-A'raf tadi 56 dilanjutkan. Untuk siapa saja rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Seorang ibu bisa sayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'aktubuha lilladzina yattaqun. Yang pertama ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fas'aktubuha lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa rahimahumullah adalah sebuah perkara yang sering diulang-ulang oleh setiap khutbah Jumat, karena rukun daripada khutbah Jumat ini adalah wasiat takwa. Apabila wasiat takwa tidak dibacakan oleh khutbah Jumat, maka kurang rukunnya. Takwa bermakna al-khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang betul-betul takut sama Allah, yang tidak ada tendensi apapun. Seseorang tidak melakukan kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan, karena di dalam hatinya terdorong rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara bahasa takwa di mana khasyah. Secara syariat, takwa ini sering kita mendengar, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi bi thariqati Rasulillah. Mengerjakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini takwa. Ittaqullaha fi sirri wal alaniyah. Fi sirri wal alaniyah. Jadi bertakwalah kepada Allah di dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi maupun terang. Mungkin seseorang ini bisa dia mengerjakan takwa di saat terang-terangan, karena bersama-sama mudah. Tetapi di saat sendirian, nah disinilah keimanan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaannya saat sendiri? Apakah dia berbuat baik ataupun berbuat yang buruk? Kalau tetap dalam koridor berbuat baik, berarti ketakwaannya betul-betul dijaga. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dijaga. Karena dalam keadaan sendiri yang tidak ada orang melihat,
tidak ada CCTV, tidak ada yang tahu. Nah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat roket atlet ini yang menjaga kita, yang mengetahui. Jika kalau bisa diamalkan takwa ini dalam keadaan sendirian, subhanallah, luar biasa, lurus seseorang lurus. Tanpa ibaratnya, mohon maaf, walaupun ilmunya masih sedikit, yang boleh hukum. Kadang orang yang ilmunya sedikit, dia mungkin bisa jauh lebih takwa, jauh lebih takut kepada Allah daripada orang yang sudah banyak memiliki ilmu. Karena dalam hatinya betul-betul menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya mau berbuat buruk, sebelum berbuat buruk sudah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak jadi mengerjakan keburukan. Kalau kebaikan niatnya saja sudah dihitung pahala. Tapi keburukan kalau diniatkan itu, kalau belum diamalkan, belum tercatat sebuah dosa. Nanti kalau baru keburukan itu niat dan dikerjakan, baru tercatat satu buah dosa. Tapi kalau kebaikan niatnya saja sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah dikerjakan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya minimal berapa? 10 kali lipat. Belum minimal sebenarnya. Maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Tidak ada batasan pahala yang akan Allah berikan kepada seseorang yang berbuat baik. Lilladzina yattaqun. Dia berkata Allah, rahmat Allah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa saja? Wa yu'tuna zakah. Diberikan kepada siapa saja orang Islam yang mereka mau membayarkan zakat. Zakat-zakat yang lain. Ketika seseorang sudah mengeluarkan zakatnya, maka dia sudah menghilangkan kotoran di dalam dirinya, dalam hartanya. Insya Allah orang yang rajin berzakat, rajin mengeluarkan zakat, orang tersebut akan terhindar dari segala mara bahaya. Sering kita melihat atau baca berita Bapak Ibu, di saat ada kebakaran di sebuah toko-toko, tiba-tiba ada satu toko yang itu masih utuh, toko yang tidak terbakar, barang-barangnya utuh, api saja lewat jauh. Bisa kenapa? Karena pedagang tersebut rajin mengeluarkan zakatnya, rajin berinfak, rajin bersedekah. Nah, kotorannya sudah dia hilangkan sebelum ibaratnya ada yang mengistilahkan sedekahnya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah tidak ada paksaan lagi, karena betul-betul merasa bahwa sebagian dari hartanya ini ada milik orang lain, maka dikeluarkan, disedekahkan. Jemaah yang menjadikan bahaya datang ataupun cobaan datang, hujan telah datang, hujan tidak datang pada musimnya, kehidupan carut marut, ini salah satunya apa? Mau kita izakah, karena orang-orang ini tidak menahan diri, tidak mau mengeluarkan zakatnya, sehingga seolah-olah Allah pun enggan untuk menurunkan hujan dari langit, karena hambanya enggan untuk mengeluarkan zakat. Alhamdulillah jemaah Allah di Muhammad ini adalah lazismu, lembaga zakat infak sedekah. Alhamdulillah ini sudah terorganisir, dan dengan lazismu ini insya Allah akan
Jaga keikhlasannya Bapak Ibu. Tatkala kita memberikan donasi melalui Lazismu, maka nanti Lazismu akan mentasarufkan kepada siapa saja yang mustahik, yang berhak untuk menerima zakat. Dan kita tidak akan menjadikan seseorang menjadi mustahik terus, menjadi juragan asal, tidak. Kalau kita maaf misalnya zakat hanya kepada orang-orang tertentu saja, tidak berubah-ubah, seolah-olah orang yang kita beri zakat, yang beri kita yang masuk ke itu, dia juga mengharapkan ini saya tiap lebaran juga dikasih koleksi bulan saudara. Biasanya diberi seperti itu. Dan jadi mengharapkan, ada harapan. Ingat kapan? Kalau setiap saat, setiap waktu mengharapkan uluran tangan orang lain, nanti kapan dia akan mengulurkan tangan untuk orang lain? Insya Allah dengan rezeki ini akan menjadikan seseorang mustahik menjadi munfik, menjadi muzaki seperti itu. Karena merasa Masya Allah ini tidak bagus kalau hanya menerima uluran tangan. Kapan bisa memberi? Dengan memberi insya Allah akan merasa lebih senang kepada kita, meyakini antara yang diberi dengan yang memberi, perasaan hati pasti senang yang memberi, karena bisa berbagi dengan yang lain. Ini semuanya. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, walladzina hum bi ayatina yu'minun. Yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang-orang yang meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.000 sekian ayat, dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, 113 surat, 114 surat, 30 juz, tidak ada satupun yang diragukan. Semua diyakini dengan seyakin-yakinnya. La syakka fiha, la raiba fiha, bahwa di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Semuanya sahih, datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada yang perkara yang batil di dalam Al-Quran. Dari semenjak datangnya pertama kali Al-Quran sampai umat-umat awal terdahulu, sampai nanti akhir zaman sebelum hari kiamat, tidak ada yang batil. Semuanya adalah sahih, yang paling sahih. Dan hanya Al-Quran saja Allah. Dan hanya kitab Al-Quran yang di awal kitabnya ini sudah diawali dengan kalimat la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh sama kita meragukan ayatnya, ini ayatnya betul atau tidak. Seseorang yakin. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam, contoh dalam surat An-Naml, surat Semut. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu bermukalamah, bermuhadasah dengan hewan-hewan, mengerti dan paham bahasa hewan. Sampai hari ini pun belum ada begitu manusia yang bisa berbicara dengan hewan langit. Seandainya ada pun mungkin menipu umat. Ini pura-pura bisa. Aslinya tidak bisa, dan ini dikhususkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita meyakini ayat ini Bapak. Dalam surat An-Nur diceritakan bagaimana kisah seekor semut
Faqalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Dahulu pernah dibahas oleh ulama zaman dahulu. Ini kalimat waqalat namlah, dan berkatalah semut. Cuma seperti itu, satu ekor semut. Ini kalau dilihat secara bahasanya, oleh yang dulu kolas, ini yang berkata adalah semut betina. Semut betina. Kemudian setelah itu lagi dikaji lagi, ternyata semua hukum itu yang berkata walaupun ini menggunakan fi'il madi yang mu'annas, tetapi yang mengatakan wahai semut-semut silakan masuk ke dalam, pulang kembali ke rumah kalian. Ini tentara Nabi Sulaiman sebentar lagi akan lewat. Supaya tidak terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman, masuk semua. Yang mengkomando untuk kembali ke rumah masing-masing, kembali ke tempat persembunyian masing-masing. Ini bukan satu semut betina, meskipun fiilnya madinya menggunakan muannas. Ternyata jemaah ini adalah satu ekor semut saja. Satu ekor semut. Di antara sekian banyak semut, satu ekor semut yang memiliki kerisauan, memiliki rasa prihatin kepada yang lain. Bagaimana kalau seandainya semut ini keluar dari lubangnya, kemudian tentara Nabi Sulaiman sedang berjalan, sedang tolek, maka takutnya akan terjadi. Nah ini jauh dari bawah terdengar oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman ini semua bangga. Di sekian banyak semut, ini satu semut ini dan diabadikan di dalam Al-Quran. Karena apa? Satu semut ini memiliki kerisauan pikir terhadap saudaranya yang lain. Kemarin mau kira-kira bagaimana kalau kita umat Islam juga memikirkan, merisaukan bagaimana keadaan saudara kita umat Islam. Ya. Mungkin yang saat ini belum mengerjakan sholat 5 waktu, yang belum mengerjakan puasa, dan kita memikirkan, merisaukan kita ada gerak untuk mengajak mereka juga ikut sholat berjamaah, mengajak mereka juga ikut mengawalkan puasa. Maka insya Allah Rasulullah SAW akan bangga kepada kita bahwa ada di antara sekian banyak umatnya yang menyambung pikirnya, menyambung kerisauan Nabi SAW. Baik, sama rahimahullah. Dulu sewaktu masih di pondok, saya punya kakak kelas. Kakak kelas ini sering berdoa. Ketika setelah selesai sholat, berdoa tentang rahmat dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya karena kakak kelas itu sering berdoa itu, saya menirukan bapak itu. Saya suka menjiwai Ustaz ini sukanya membaca ini misalnya suratnya. Ini Ustaz ini suka membaca doa ini. Itu saya sering menirukan bapak itu. Kalau yang sering diulang-ulang, kemudian saya tirukan. Nah ini untuk pengalaman juga ya. Ternyata biasanya setiap ustaz, setiap ini punya khas masing-masing. Ada saat sholat itu suratnya yang sering dibaca ini misalnya. Kalau guru saya di Sukabumi, rata-rata setiap maghrib ataupun isya yang dibaca rata pertama azan salat. Azan salat terus itu. Kemudian apa ini? Ini cara saya berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma inna maghfirataka arja indana min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu ini lebih kami harapkan daripada amalan-amalan kami. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah ini jauh yang kita jadikan tumpuan harapan. Ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal-amal kita sendiri.
mana yang ikhlas, amal yang mana yang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sholat kita, apakah tadarus kita? Mungkin yang diterima kadang amal yang sepele sama menurut kita itu ringan, itu hal yang biasa. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal yang sangat besar. Jadi seperti itu. Maghfirah Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih kita harapkan daripada amal-amal kita. Alhamdulillah subhanallah di masjid kita ini di Darussalam. Ini 10 hari akhir Ramadan ini ada itikaf. Dan dianjurkan di saat itikaf di malam hari maka kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa, salah satu doa yang kita ulang-ulang di bulan Ramadan ini untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang akan memberikan ampunan kalau bukan Allah? Betapa banyak dosa-dosa kita. Kalau dihitung berapa Bapak Ibu? Mungkin sudah mu'alam ya. Abu Nuwas mengatakan dalam syairnya Lunubi mislu adadir rimani. Ya Allah, dosa-dosaku ini seperti bilangan pasir yang ada di lautan. Bilangan pasir yang di lautan berapa banyak? Banyak sekali. Tidak terhitung ya. Masya Allah. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Banyak dosa-dosa kita cuma Allah yang mengampuni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Insya Allah dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam istighfar ini ada ja'alallahu li kulli dhiqin makhrajan. Kalau pas lagi ada masalah saya tahu apa ya, saya sendiri sering banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dibuatkan pintu-pintu kemudahan oleh Allah. Ja'alallahu li kulli dhiqin makhrajan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan setiap sesuatu yang sempit, permasalahan atau apapun, ini Allah akan berikan jalan keluar. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluarnya nanti Allah yang akan membimbing diri kita dengan banyak istighfar. Walikulli hammin farajan. Setiap kebingungan, kegundahan dengan banyak istighfar akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan. Bila di surat Nuh rahimahullah, di surah Nuh itu ada lafaz istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Pengampun. Kalau setelah istighfar subhanallah, Allah akan berikan apa saja? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini yang sangat diharapkan oleh para petani. Khususnya di kita, Indonesia ini negara agraris. Petaninya banyak mengharapkan curah hujan dari langit. Kalau seandainya tidak hujan-hujan pun bagaimana? Ya, diesel, mumpar. Ada yang dengan gas, ada yang dengan apa lagi? Dengan solar. Tapi kalau di sana bisa menggunakan gas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang banyak. Dan ini pernah terjadi dulu di zaman sahabat.
hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini hanya dibuat milik sahabat yang meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada semua sahabat. Hanya satu sahabat saja terkumpulnya saja di tempat tanamnya saja, yang lain tidak diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan seolah-olah mustahil. Bagaimana Allah kuasa? Allah kuasa jawab. Karena kita melihat di sini tidak hujan, tapi nanti di Gerapak bisa hujan deras. Malam Kamis kemarin saya pulang dari sini terawih, itu gerimisnya kecil jemaah. Tapi mendengar berita di Gerapak tahun Bongsori itu sudah deras sekali. Ini jaraknya dekat. Kadang yang dari Kota Aceh berangkat ke Jolo, Kota Aceh sudah makin deras. Tapi sampai Jolo memang sudah terang beneran. Jadi jaraknya belum terlalu jauh ya. Ini Allah sudah tahu kuasa. Hujan lokal ya, hujan lokal. Tidak banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi Allah menurunkan hujan satu wilayah saja. Ini Allah kuasa. Mungkin bisa jadi orang ngomong, kalau seseorang sudah sampai levelnya seperti level sahabat tadi, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hujan, Allah turunkan hujan di tempatnya saja. Ini kadang kisah-kisah sahabat yang secara ini kita ibaratnya tidak logis, di luar logis kita. Tapi itulah Allah Subhanahu menunjukkan kudratnya kepada kita. Kalau cerita-cerita yang ajaib, cerita-cerita yang sahabat mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan nusratullah, tidak kita ulang-ulang, nanti diri kita jamaah kurang meyakini akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudratullah. Allah Subhanahu mampu kuasa menurunkan pertolongannya dengan asbab ataupun tanpa asbab. Jadi kalau kita sering mengulang-ulang kisah para sahabat, bagaimana sahabat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yakin kita tambah. Ada juga cara memang sahabat yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala menggiling gandum ini, bahan gandumnya ini habis. Gandum digiling menjadi tepung. Ini ketika sudah tidak ada bahan gandum lagi, sahabat tersebut mengerjakan sholat, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholatnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah pertolongan Allah. Ini jangan ngomong gilingan gandumnya berputar sendiri dan mengeluarkan tepung gandum, padahal tidak ada bahan gandumnya. Maka sahabat ini penasaran dari Rasulullah, ini kok gandumnya keluar dari gilingan. Kemudian dilihat, setelah dilihat kosong, tidak ada apa-apa. Maka ketika pas dibuka dilihat kosong, semenjak itu juga macet gilingannya, sudah tidak mengeluarkan gandum lagi. Karena inilah nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tampakkan kepada para sahabat. Inilah jemaah amalia para sahabat yang saat ini perlu kita amalkan, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Biasanya kita yakin betul, semangat betul mengerjakan amal ini. Kalau sudah kepepet, ini Bapak Ibu, kalau sudah kepepet, tidak ada jalan apalagi ini, ya udah jalannya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kepepet, karena kita butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul butuh, ini cepat mustajab ya. Karena betul dan hati kita saat itu mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apa yang kita minta. Doa sungguh-sungguh pas kepepet. Tapi kalau pas dalam keadaan longgar, dalam keadaan santai, ya doa ya bismillah biasa-biasa. Belum sekhusyuk tatkala kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang sungguh-sungguh yang yakin jemaah, maka cepat datangnya pertolongan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tadi manfaat istighfar, yursilis sama alaikum midrara, kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bercurah-curah, memberikan harta, amwal, wadani, dan juga anak. Jadi kalau dalam keadaan elit, ekonomi pas lagi sulit gitu nih, nah insya Allah dengan perantara istighfar, dengan jalan salah satu cara dengan meraih dimudahkan rezeki oleh Allah dengan jalan istighfar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa? Berikan jalan kemudahan. Di aqwali wa bani. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan banyak harta. Seandainya belum banyak pun sedikit tapi mencukupi. Kalau pas kok tidak lagi banyak bagaimana? Tuh ya wala tuh sih, kata orang Sunda. Butuh ayat, kalau lagi butuh tidak hisik. Kalau pas lagi butuh ada. Inilah rezeki yang seperti itu ya. Pengen membeli apa ada rezekinya. Pas lagi butuh apa kau beli. Jadi pas ada. Lagi ingin jalan-jalan ada rezekinya. Lagi lebaran ini dari setelah lebaran ingin bersama keluarga. Alhamdulillah pas ada itu. Ini karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirnya akan diberikan surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai susu, sungai arak yang tidak memabukkan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, tadi kembali lagi ke doa yang berikan telah saya diucapkan tadi. Allahumma inna maghfirataka arja'in dana min amalina wa inna maghfirataka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, sesungguhnya maghfiratmu ini awsa'u min dhunubina, lebih luas daripada dosa-dosa kami. Lebih banyak maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dosa-dosa anak Bani Adam. Kalau ditimbang itu subhanallah, kalau ditimbang jauh lebih berat maghfirah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jamaah, ketika seseorang nanti di akhirat dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut masuk surga dikarenakan mendapat rahmat dari Allah. Bukan semata-mata karena amalnya. Amalnya kalau dihitung, ditimbang, dibandingkan dengan nikmat. Ada yang waktu itu ada yang mengaji dalam keterangan apa? Dibandingkan dengan nikmatnya sebelah mata, cuma 50. Nikmatnya sebelah mata kita ditimbang dengan amalan-amalan ini, jauh nilainya lebih berat nikmat sebelah mata. Ini berarti, Masya Allah, nikmat yang mana lagi yang akan kita syukuri? Karena saking banyak dalam diri kita saja sudah nikmat anggota tubuh ini luar biasa banyaknya. Tidak sebanding ini kalau dihitung dengan amal-amal kita yang kita peruntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh masih banyak nikmat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maghfirah Allah lebih luas daripada, lebih banyak daripada dosa. Wa inna maghfirataka awsa'u min dzunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka. Ya Allah, seandainya diri kami ini tidak bisa menjadi ahli ataupun belum bisa menggapai rahmat-Mu ya Allah, rahmatuka ahlun li an tablughana, maka jadikanlah rahmat-Mu ya Allah ini menjadi ahli supaya rahmat tersebut mendatangi diri kita.
kita sudah berusaha, sudah beramal banyak, sudah berusaha untuk istiqomah. Sedikit lagi menggapai rahmat Allah, kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, seandainya belum sampai rahmatmu, sampaikanlah rahmatmu menuju. Ini insya Allah akan disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah yang sangat luas, yang sangat banyak, ini akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa tadi yang di surat Al-A'raf 156 tadi. Jemaah, sewaktu ayat ini turun, semua dalam sebuah kasir, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Tatkala rahmat kami dari Allah ini meliputi segala sesuatu, maka syaitan ini sudah senang, sudah gembira dan mengatakan apa? Ana minasy syai'. Aku, kata syaitan, adalah bagian daripada syai' itu. Kita belum lanjut ayatnya. Ketika sudah disebutkan fasaat tubuhalil ladzi la yattaqun, ini syaitan langsung kembali menyesal lagi, kembali merana lagi. Karena apa? Hanya orang yang bertakwa. Nah, syaitan sudah tidak masuk dalam golongan ini. Saya tempat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah rahimakumullah. Tidak terasa gitu. Setengah jam. Dia mulainya agak telat sedikit. Jadi sudah jam 7, alhamdulillah. Maka diberikan tentang rahmat dan juga maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keduanya dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian jawabannya, mudah-mudahan sangat manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada? Oh ya, monggo. Ada pertanyaan Pak Ustaz? Oh gitu. Terima kasih Ustaz, langsung saja. Tadi disampaikan tentang doa yang pada umumnya itu orang berdoa pada malam-malam Ramadan seperti Allahumma innaka afuwwun. Kalau itu kita ulang-ulang tidak hanya bulan Ramadan saja, bagaimana? Terus dan juga saya itu istighfar, kan cuma habis sholat subuh dan maghrib. Kalau itu setiap sholat 5 waktu, karena istighfar, saya itu istighfar kan tadi supaya banyak istighfar. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, jazakumullah. Tadi doa dengan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ini adalah doa yang umumnya lazimnya dibaca di bulan Ramadan. Tapi seandainya dibaca juga di luar bulan Ramadan tidak apa diperbolehkan. Kita yang membaca istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Kemudian untuk doa saya beristighfar yang Allahumma anta rabbi. Tadi mohon maaf tadi mana belum saya singgung. Terlewat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini saya itu istighfar. Doa yang tuannya doa istighfar ya. Doa yang paling bagus dari istighfar. Ini kalau hari ini memang kita baca setelah subuh dan maghrib. Tapi bila dibaca di luar itu juga tidak apa-apa. Dibaca di luar tidak setelah sholat zuhur ataupun asar ataupun isya tidak apa-apa. Semakin banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti jadi kita tadi yang di dalam surat Nuh
diberikan harta yang banyak, diberikan tanggungan anak, diberikan hujan dari langit, insya Allah lebih mempercepat karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya Bapak Ibu, ini antara subuh dengan maghrib, dulu para sahabat berdoa sekali, ini langsung Allah bisa nembus langit ya. Nah, kita berdoa sekali 2 kali ibarat ngeduk sumur. Ini kalau belum mencapai topnya, ini maka kita terus ngeduk sumur, terus kita ini supaya untuk airnya semakin dalam. Jadi kalau doa kita kok belum saat itu belum dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin bisa jadi kita kurang banyak bilangannya, bisa jadi kurang yakinnya. Jadi kita perbanyak lagi. Seperti itu kan Pak. Ada lagi mungkin? Ibu-ibu, untuk dan tidak ada? Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Al-Fitri yang telah kita menyampaikan kajiannya. Mudah-mudahan kita semua para jemaah bisa mengambil hikmah dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Bapak dan Ibu yang dihormati, sebelum kita tutup ada pengumuman yang pertama, infak pada hari ini masuk sebesar 219.000 rupiah. Alhamdulillah. Untuk kajian pagi Ramadan besok hari Sabtu tanggal 14 April 2023 adalah 15 April 2023 adalah Bapak Insinyur Sayudo Yulianto MM. Beliau adalah anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo. Bapak dan Ibu yang dihormati, marilah kajian pagi Ramadan pagi hari ini kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di